Salam sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Apa kabarnya? Saya berdoa berharap sidang jemaat sehat, dipelihara oleh Tuhan, terus bersemangat di dalam menjalani hari-hari yang ada. Sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita akan membaca di dalam Matius pasalnya yang ke-28, ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-20. Dan saya akan membacakan secara khusus di ayatnya yang ke-17. Nanti sidang jemaat membaca keseluruhan dari Matius 28 ayat 16 sampai ayat 20 ini. Ayat yang ke-17 demikian bunyi firman Tuhan. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Pada saat murid-murid berjumpa dengan Tuhan Yesus setelah peristiwa kebangkitan sidang jemaat, di antara mereka yang datang yang berjumpa dengan Yesus, selain menyembah Yesus, di antara mereka ini menjadi orang yang meragukan Yesus, orang yang ragu-ragu terhadap Yesus. Dalam hal ini sudah barang tentu ragu akan ketuhanan Yesus, keilahian Yesus. Sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, karenanya saya memberi tema untuk kita, singkirkan keraguan itu, singkirkan kesangsian itu. Jangan sampai sidang jemaat sama seperti beberapa orang yang datang berjumpa dengan Yesus, meragukan ketuhanan Yesus, meragukan keilahian Yesus pada saat diperhadapkan dengan berbagai macam situasi yang sulit. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, saya berdoa, saya berharap untuk sidang jemaat sekalian jauh dari meragukan keilahian Yesus. Kenapa sidang jemaat? Kenapa sidang jemaat dan saya tidak perlu dan jangan sampai meragukan keilahian atau ketuhanan Yesus? Alasannya jelas di ayatnya yang ke-18, di mana Yesus Kristus adalah pribadi yang berkuasa, pribadi yang memiliki otoritas, kuasa atau otoritas penuh, baik di sorga maupun di bumi ini. Ia memiliki kekuasaan mutlak, dan kekuasaannya tidak sama dengan kekuasaan yang ada, yang kita pahami, yang kita mengerti, seperti kuasa malaikat, kuasa setan atau roh jahat, kuasa manusia. Semua ada di bawah kendali, semua ada di bawah kuasa Yesus Kristus, karena Dia Allah. Sehebat apapun malaikat itu, sehebat apapun kuasa daripada kuasa kegelapan, sehebat apapun kuasa manusia, tidak akan pernah sama dengan kuasa yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, Yesus Kristus memiliki kuasa. Karena Yesus Kristus memiliki kuasa, sidang jemaat dan saya tidak perlu takut lagi. Karena Yesus memiliki kuasa atas apapun, maka kita harusnya semangat dalam menjalani kehidupan ini. Sekalipun hidup ini tidak mudah, banyak tantangan, banyak kesulitan, percayalah di dalam kuasanya, di dalam kuasa Yesus, kita akan dimampukan, kita akan disanggupkan. Jadi sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, tidak ada alasan, tidak ada tempat bagi kita, bagi siapapun untuk meragukan ketuhanan Yesus, keilahian Yesus. Kenapa? Sekali lagi, karena Yesus memiliki kuasa penuh, baik di sorga maupun di bumi ini. Kuasa dalam segala hal, kuasa dalam memerintah, kuasa dalam menghentikan, kuasa dalam mencegah, kuasa dalam menyembuhkan,
kuasa dalam memelihara, kuasa dalam menguras segala sesuatunya. Intinya, Yesus Kristus berkuasa atas apapun. Karena Dia Tuhan, karena Dia Allah, sidang jemaat. Tidak ada alasan bagi kita untuk meragukan Dia. Alasan yang pertama tadi, karena Yesus Kristus adalah pribadi yang berkuasa, baik di surga maupun di dunia ini. Tapi yang kedua, sidang jemaat, Dia adalah pribadi yang setia di dalam menyertai para murid waktu itu, menyertai kita juga di masa ini. Terutama di ayat yang ke-20, Dia akan menyertai kita terus-menerus, sidang jemaat. Dia tidak pernah akan meninggalkan kita. Dia tidak akan pernah memisahkan dirinya dari kita. Dia tidak akan pernah membiarkan kita dalam segala sesuatu. Apalagi kalau kita hidup sesuai dengan rencana kehendaknya, sidang jemaat. Dia akan menyertai kita di dalam melakukan tugas-tugas kita, di dalam kita melakukan tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang dipercaya oleh Dia, terutama di dalam hal mengabarkan kabar baik, kabar pengampunan, kabar keselamatan di dalam Yesus. Dia meminta kepada para murid dan kepada kita sekalian, sidang jemaat, yaitu untuk menjadikan setiap orang, setiap bangsa di dunia ini untuk menjadi muridnya, menjadi murid Yesus. Kalau orang itu sudah menjadi murid Yesus, wajib untuk dibaptis, sidang jemaat. Setelah dibaptis, maka harus diajar untuk hidup sesuai dengan perintah Tuhan, hidup sesuai dengan rencana Tuhan, dan untuk menjadikan semua bangsa sebagai murid, untuk membaptis, untuk mengajar. Bukan perkara mudah. Saya tahu itu sedang, bukan perkara mudah. Bisa jadi Bapak Ibu dan saya dimusuhi, dibenci. Bisa jadi Bapak Ibu difitnah. Bisa jadi Bapak Ibu disingkirkan dan lain sebagainya, diancam. Tetapi jangan takut. Jangan takut, Dia tidak hanya berkuasa, tapi Dia juga akan menyertai kita. Yang penting kita tahu tanggung jawab kita sebagai muridnya, memuridkan orang untuk menjadi pengikut Yesus, menjadi murid Yesus. Dan orang itu harus dibaptis, dan orang itu harus ada di dalam pengajaran, diajar kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi tidak mudah, ada banyak tantangan sebenarnya, tapi kita tidak boleh takut. Kenapa? Karena Dia Allah, Dia Tuhan. Sebagai bentuk tanggung jawab kita sebagai orang yang percaya, sekali lagi kita harus mengabarkan kabar keselamatan itu, menjadikan orang sebagai muridnya, membaptis orang, dan mengajar orang untuk hidup di dalam rencana Tuhan. Orang yang bertanggung jawab adalah orang yang tidak pernah menyaksikan, orang yang tidak pernah meragukan keilahian Tuhan Yesus. Karena dia tahu dengan pasti bahwa dia disertai. Dia tahu dengan pasti Tuhan Yesus yang dia percayai itu adalah Tuhan yang punya kuasa penuh, yang berkuasa penuh dalam segala hal, baik di surga maupun di dunia ini. Bagaimana sidang jemaat? Masih ragukah kita kepada Tuhan Yesus? Saya berharap kita tidak ragu lagi. Kita yakin, kita percaya penuh kepada Yesus bahwa Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat kita, Dia yang berkuasa, dan Dia yang menyertai Bapak, Ibu, dan saya di dalam menjalani kehidupan ini. Lakukan tugas dan tanggung jawab kita, sekalipun berat, Dia tidak pernah tinggalkan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari sidang jemaat, kita menyiapkan diri kita untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu yang singkat, padat, jelas,
supaya setiap kami tidak meragukan Tuhan, tidak sangsi kepada Yesus yang adalah Tuhan, tidak sangsi kepada Yesus yang adalah ilahi itu sendiri. Kami berdoa, kami berharap supaya kami semua diyakinkan bahwa Engkau adalah Tuhan yang berkuasa penuh, yang memiliki kuasa penuh baik di sorga maupun di bumi ini. Bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau tidak pernah membiarkan kami, Engkau terus akan menyertai kami di dalam kami melakukan tugas dan tanggung jawab kami yang berat itu ya Tuhan, yang penuh dengan tantangan itu, yang penuh dengan kesulitan itu. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Kami mengingat akan kesengsaraan Tuhan, penderitaan Tuhan, bahkan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib untuk menebus dosa kami, untuk menjadikan kami sebagai anak-anak Allah, pewaris kerajaan Allah. Oleh karenanya ya Tuhan, tolong kuduskan, sucikan, layakkan kami, sehingga dengan demikian kami tetap ditemukan di dalam kesetiaan kepada Tuhan. Berkatilah roti dan air anggur yang ada, dan biarlah semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, roti ini melambangkan dari tubuh Tuhan Yesus, dan air anggur ini melambangkan darahnya, untuk mengingat penderitaan dan bahkan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Marilah sidang jemaat kita mengangkat roti di sebelah tangan kanan kita dengan sikap doa. Kita arahkan hati kita, perhatian kita sepenuhnya kepada peristiwa yang lebih dari 2000 tahun yang lalu, di mana Tuhan Yesus yang tidak bersalah harus menanggung kesalahan kita. Ia ditangkap, ia diolok-olok, ia dicaci maki atau difitnah, direndahkan sedemikian rupa. Ia disesah, ia dimahkotai duri, ia dipaksa untuk memikul salib menuju Golgota. Lalu kemudian ia dipaku di atas kayu salib dan mati. Mati menggantikan Bapak, Ibu, dan saya, supaya kita memperoleh keselamatan. Untuk mengingat akan hal itu, penderitaan, kesengsaraan, bahkan kematian Tuhan Yesus, serta mempersiapkan diri kita untuk menyongsong kedatangannya yang kedua kali. Marilah sidang jemaat kita mau makan roti yang merupakan lambang tubuhnya ini dengan penuh ucapan syukur kepadanya. Untuk itu, makanlah. Kita angkat air anggur di sebelah tangan kanan kita. Dari kepalanya yang dimahkotai duri, tubuhnya yang disesah, kaki tangannya yang dipaku di atas kayu salib, mengalir darah yang menyucikan segala dosa kita, darah yang mengubah status kita dari seteru Allah menjadi kekasih-kekasihnya. Untuk mengingat apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan dalam karya penyelamatan ini, dan sekaligus kita menyiapkan diri kita untuk kedatangannya yang kedua kali. Marilah sidang jemaat kita mau minum air anggur yang merupakan lambang darahnya ini dengan penuh ucapan syukur kepadanya. Untuk itu, minumlah. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kami sudah masuk dalam perjamuan kudus. Biarlah apa yang kami lakukan, kami terus mengingat akan kesengsaraan dan bahkan kematian Tuhan. Kami terus berusaha dalam pertolongan Tuhan untuk menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Terima kasih untuk persekutuan kami hari ini. Dan Tuhan, hamba berdoa, biarlah diberkati tiap-tiap sidang jemaat-Mu yang beribadah dengan setianya di rumah masing-masing semasa pandemi COVID-19 ini. Dan kami berdoa bersama supaya sesegera mungkin diketemukan antivirusnya.
Karenanya Tuhan tolong para peneliti di dunia ini. Dan Tuhan juga tolong untuk pemerintah kami baik di pusat maupun di daerah, supaya terus menjadi pemimpin yang baik. Kami berdoa supaya apa yang dibuat oleh pemerintah berkenaan dengan COVID-19 dipatuhi oleh seluruh masyarakat Indonesia ya Tuhan. Kami berharap COVID-19 ini cepat berlalu, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia. Tolong perekonomian bangsa kami, tolong ya Tuhan Yesus untuk politik bangsa kami. Tuhan tolong terus untuk masyarakat yang saat ini Tuhan berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidup di tengah-tengah kesulitan yang ada, supaya mereka semua tetap ada di dalam pemeliharaan. Mereka sehat, mereka kuat. Karenanya kami berdoa untuk tenaga medis, supaya ditolong, disertai oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, dan mereka yang dirawat mendapatkan perawatan yang baik, dan mereka boleh sehat. Sementara yang meninggal Tuhan, kami berdoa untuk keluarganya, supaya mereka semua dihiburkan, dikuatkan. Hamba berdoa, kami berdoa bersama, sertai kami sepanjang minggu ini ya Tuhan. Ajari kami untuk bersyukur dan terus penyerahan penuh kepada Tuhan. Ini doa kami hanya kepada Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat milik Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan Yesus, arahkanlah hati dan pikiran dan terimalah berkat yang daripada Allah. Adapun kasih karunia dari Bapa kita di sorga, damai sukacita di dalam Tuhan Yesus, pimpinan penghiburan pengajaran dari Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.